Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga adik-adik pun gaya juga. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri Pak. Silakan sih. Kami dari mahasiswa IAIN Sambas, Fakultas Syariah, ingin mewawancarai Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk berkenan untuk menjadi narasumber kami. Siap. Sama-sama deh. Perkenalkan, nama saya Kazriani dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Perkenalkan, nama saya Nafila, saya dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Perkenalkan, nama saya Asi dari Prodi Hukum Tata Negara dari Fakultas Syariah. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Terima kasih perkenalkannya. Dan saya sendiri Ajim, Kepala Desa Mekarjaya. Lanjut. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaannya Pak. Yuk, siap. Baik, saya akan menanyakan sesi pertama pertanyaan yaitu kepada Bapak. Bagaimana menurut Bapak kriteria seperti apa yang layak menerima bantuan sosial agar tepat sasaran? Makasih atas pertanyaannya, bagus Ingan. Kalau kita bicara masalah bantuan sosial, kita tidak bisa berbicara apa maunya saya, apa menurut saya. Tapi ya udah jelas ada aturan yang mengatur tentang itu. Permensos yang terbaru, hasil rapat kami koordinasi rakor di kantor camat, dia penyampaian dari di Sos PMD bahwa ada aturan yang mengatur tentang ya. Pertama Permensos nomor 3 tahun 2021. Dia lah menjadi acuan kita di desa untuk supaya bagaimana bansos yang diterima oleh warga betul-betul tepat sasaran. Pertama ya banyak adik-adik. Pertama miskin, terlantar, cacat, kemudian terpencil, tunanetra, korban bencana pun termasuk juga di sini. Kemudian diskriminasi artinya tindak kekerasan, korban tindak kekerasan. Ya pun boleh. Misalnya kalau ada di keluarga kita ada perlakuan yang tidak betul dari orang tua atau dari siapa pun sehingga berdampak kepada dia, ya boleh. Ya mungkin yang dan di oleh kawan-kawan. Kemudian disabilitas yang cacat ya pun boleh. Jadi boleh kita usulkan, boleh kita data untuk menjadi penerima bansos. Banyaklah kita ada Pak. Lalu Pak, bagaimana kendalanya dalam upaya pendistribusian bansos ini Pak? Makasih. Pertama cerita kendala. Permasalahan kita di desa bukan permasalahan pendistribusian bansosnya. Kalau menurut saya karena bansos itu udah ada petugas lain yang mengatur. Pertama, kalau kita di desa apa ke program PKH, BPNPT, ya ada petugas yang namanya untuk di desa yang briling. Briling ya ada misalnya kalau di Mekarjaya itu ada Ridwan. Dia syaratnya harus toko penjual barang sembako. Ya jelas ada pengatur. Kita cuma pengawas di tingkat desa. Cuma kendala menurut saya banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah yang masih kurang tepat sasaran. Penyebabnya pertama karena dari pusat tuh masih mengambil data lama sehingga banyak muncul bukan aja di desa kita, bukan aja di Kabupaten Sambas, malah se-Indonesia dia banyak menggunakan data hasil sensus. Pertama sensus penduduk tahun 2010, sensus ekonomi tahun 2013 dan sensus pertanian tahun 2015. Sehingga tidak heran kita, mungkin adik-adik yang merasa ngapa gitu. Jadi lah dasar pemerintah yang menentukannya masih berdasarkan sensus tahun 2020, sumber datanya 2010, sensus penduduk, kemudian sensus ekonomi tahun 2013 dan sensus pertanian tahun 2015. Tapi
mudah-mudahan nanti setelah sensus, karena sensus penduduk itu kita 10 tahun sekali di Indonesia. Sensus terbaru tadi tahun 2020. Iya. Mungkin hasil sensusnya lah nanti yang akan merubah. Iya deh. Jadi bagaimana upaya Bapak agar bansos ya tepat sasaran? Kita di desa setelah kita melihat apa yang terbaru untuk muncul pengambilan kartu bansos yang terbaru. Jadi gitu deh. Dengan kejadian pandemi Covid di kita, banyak bansos itu yang bergulir, yang mengalir ke desa. Tapi sumbernya dari pusat juga. Pertama, kalau BPNT udah lama, jadi orang yang tidak mampu yang dapat beras, dapat lauk pauk segala macam, yang totalnya sekian ratus ribu per bulan ya. Kemudian PKH, ya udah program lama sebelum Covid dah ada. Tapi program baru bansos banyak bantuan dari pusat, provinsi dan daerah. Yang kita pertama yang dari provinsi bantuan beras yang lalu. Kemudian BST. Yang lain dari bantuan yang sejak pandemi Covid, BST bantuan sosial tunai. Ia pun yang menentukan pemerintah pusat. Hasil pendataannya tadi tahun 2010, 2015, 2013, 2015. Kemudian dari sekian banyak bantuan, ada satu yang menjadi kewenangan desa. Satu yang menjadi kewenangan desa yaitu bantuan BLTDD, bantuan langsung tunai dari dana desa. Kalau untuk di kita di Mekarjaya tahun pertama kita tahun 2020 kalau nggak salah Covid yang pertama ya 24 orang. Tapi setelah kita lihat rupanya Covid masih berlanjut, di tahun 2021 kita bertambah kepada 30 orang. 30 orang. Dan nak bisa nak apa kepala desa. Jadi nak bisa nak apa itu ya orangnya itu ya. Karena di sini ada hasil misalnya penilaian. Dan dia dimusyawarahkan di tingkat desa. Adik-adik dimusyawarahkan di tingkat desa. Yang desa bukan pelaksananya tapi BPD. Kalau musdes hal-hal di tingkat desa pelaksananya ya BPD. Untuk penentuan sampai yang dapat ya hasil rembuk kawan-kawan di desa. Di sini ada Pak RT, Pak RW, BPD dan utusan perempuan pun hadir juga di sini. Iyalah. Jadi tujuan kita kenapa ya supaya betul-betul orang tepat sasaran, karena dari 14 kriteria kalau dia masuk 9 dia ada poinnya ya. Misalnya dari segi rubahnya gitu, kemudian hidupnya seorang sian yang membantu perekonomian akan berpengaruh kepada nilai, karena nilai skor ya udah ditentukan oleh pemerintah pusat. Misalnya kalau dia rumahnya tidak layak huni tapi dapat bantuan yang lalu yang lainnya gitu. Nanti skornya akan tinggi gitu. Masalah sampai WC pun ditanya ada ke WC pribadi. Ada poinnya ya yang udah angke anaknya ditentukan oleh pemerintah. Dan apa dampak yang terjadi jika tidak tepat sasaran, Pak? Oke, makasih. Kriteria kemudian dampak upaya. Misalnya kalau desa misalnya Pak RT, orang itu tidak layak aja dapat bantuan karena yang di bawahnya itu masih ramai. Yang mengusulkan untuk dirubah penerima bansos. Kemudian Pak Dusun boleh, masyarakat pun boleh, BPD pun boleh, siapa pun boleh. Cuma dalam aturan bahwa kita tidak boleh mengurangi atau mencabut penerima bansos. Tidak boleh ya. Misalnya kalau dia mampu, si A udah dianggap mampu, kita bisa mengalihkan kepada keluarga terdekatnya dulu, atau orang lain yang dianggap masih tidak mampu. Ada aturan yang di sini. Dan di desa kita boleh melakukan musdesnya sebulan sekali, 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, dan minimal setahun sekali perubahan dia. Tapi ranah musyawarah agak bukan desa yang tapi tetap dari BPD. Kita cuma desa itu komunikasi dengan BPD. Itu laporan warga bahwa masyarakat itu nanti bisa nerima bantuan Bagaimana?
ketua BPD, kita musyawarahkan hal itu. Nah, kita rapat di tingkat desa. Jadi keputusannya musyawarah nanti yang menentukan. Apakah dia nak digantikan dengan orang lain ataupun dia masih tetap bertahan sebagai penerima. Nah, jadi ialah adik-adik bicara kendala, bicara dampak, tentunya setiap kebijakan yang nakkan betul dia akan berimbas kepada sosial kemasyarakatan kita. Dampak sosialnya luar biasa. Ya. Dan setiap bantuan pemerintah ada satu hal yang kami wanti-wanti kepada kawan-kawan warga kita yang menerima bantuan. Jangan sekali-kali, terutama yang penerima PKH, ya kan terima duit langsung ya. Kalau baras, oke, dah langsung ke dapur. Jangan sekali-kali bantuan pemerintah, bantuan PKH ya dibalikan kepada barang berharga. Ya banyak kita temukan di masyarakat, banyak dan jualah ada. Bagaimana dapat bantuan, balikan ke emas, balikan simpan, dikreditkan ke motor, karena lumayan besar 3 bulan atau sekian anak ya bisa sampai ratusan, malah ada yang sampai 1 juta lebih, ada yang sampai 1 juta lebih. Karena di sini penentuannya di keluarga kita ramai anak balita, ya akan ibu hamil, kemudian balita, kemudian apalagi anaknya sampai 10 ataupun 8 kayak balitanya di bawah 5 tahun bisa 3, yang sekolah SD 2 ataupun SMP seorang, jadi 6 dari itu. Tang hamil dia aja ya dapat 7 kayak. Ya ada dasar-dasar penentu aja. Kemudian kondisinya dia miskin atau segala macam dah lah, ya hal yang lah. Jadi memang adik-adik gawe setiap bantuan tentunya ada, setiap kebijakan dari pemerintah ya pasti ada sisi positif dan negatifnya. Dan bisa kita pungkiri hal ya, setiap kebijakan jarang kita temukan kebijakan dia yang menurut masyarakat kita 100% setuju. Pasti ada pro kontra ya. Pasti ada pro kontra. Bagaimana juga kita di desa, tinggal bagaimana kita di desa menyikapi halnya. Sebagai contoh adik-adik, mungkin gitu contoh untuk kami di Desa Mekarjaya, kita ada bentuk kerjasama dengan perusahaan. Sebagai contoh tuh, sebagai contoh. Kemudian di sini juga ada kita dapat plasma dari perusahaan, dari hasil perusahaan yang harusnya diterima oleh kelompok tani ya, warga yang masuk dalam anggota kelompok tani. Tapi di sini juga kita ada dana cadangan 5% untuk kegiatan pertama pendidikan, sosial, pembangunan ada di sini. Nah, tapi untuk kami di Mekarjaya pembangunan kami hilangkan dari dana plasma ya. Banyak tahun yang pertama kami bantu balikan baras 10 karung, tapi diberikan kepada orang yang tidak dapat bantuan dia tadi. Yang tidak dapat bantuan baik ya PKH, BPNT maupun bantuan lainnya. Di sini kita dan kami coba di pendidikan di sini juga. Kami di sini ada di dunia pendidikan. Misalnya tangga ada warga nak melanjutkan sekolah nggak mampu, bisa kita bantu dengan dana itu. Apalagi yang terbaru tuh ada bagaimana masyarakat dapat kartu karena udah akhir tahun, karena pemerintah pusat kan maunya dana anggaran tuh kan tersedot. Diberikan kartu yang terbaru tadi bulan November ya, penerima sembako kalau nggak salah ya, kartu penerima kartu baru dapat 6 karung baras. Nah, kan 6 bulan seharusnya diterima 11. Kan harusnya diterima sebulan. Jadi kebijakan pemerintah tadi ya untuk Kabupaten Sambas kalau nggak salah dibuat dia 2 tahap, 6 bulan. Nah, ayalah yang tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, kita mahasiswa, kami di pemerintah desa kadang-kadang pun tidak tahu. Tiba-tiba muncul data. Banyak di desa lain malah orang iya udah Pak Haji, udah ada oto 3 buah, ngalu pelak kampungnya. Nah, karena orang iya dapat gitu. Nah, ya. Hal ialah yang kita sikapi dari Kementerian Pusat adik-adik bahwa ada aturan yang harus kita terapkan. Pertama, tata cara pengelolaan data terpadu kesehatan DTKS. Namun anaknya DTKS sesuai dengan Kemensos, Kementerian Permensos nomor 3 tahun 2021. Jadi mungkin sekilas tentang Permensos itu.
Jadi yalah mungkin adik, makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas jawabannya, Iya, iya. waktu yang telah disempatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Iya, iya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Nyaman, kami ospek tolak berbawa tak. Oke, makasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kami dari mahasiswa IAI Sambas Ya, dari Fakultas Syariah. oke. Nama Ibu Susanti. Susanti. Kayak apa kedatangan mahasiswa kan? Iya. Mahasiswa ke rumah Ibu nih. Jadi kedatangan kami berempat ke rumah Ibu nih ingin mewawancarai Ibu sebagai narasumber yang telah kami pilih dengan tema upaya pemerataan pendistribusian bansos agar tepat sasaran. Jadi Bu langsung saja ke pertanyaannya. Apa yang Ibu rasakan selama mendapat bantuan bansos Bu? Oke, sangat membantu, terutama dalam perekonomian keluarga, sangat-sangat membantu dan ya mudah-mudahan berterusan gitu, berlanjut. Itu aja. Sangat membantu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Lalu Bu, sudah berapa lama Ibu mendapatkan bantuan bansos? Sekitar 1 tahun. Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya kepada kami berempat atas apa yang telah kami tanyakan ke Ibu dan pertanyaan Ibu yang telah menjawab dari pertanyaan kami. Semuanya sudah jelas. Sekian dari kami berempat dari mahasiswa IAIS ingin mengucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktunya